kasih Tuhan, puji nama Tuhan, kita boleh hadir pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesehatan, buat kepercayaan, pekerjaan, sekolah kami Tuhan, pelayanan kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya semua hanya karena kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, biarlah pada pagi hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau datang Tuhan untuk memuji menyembah-Mu. Kau urapi setiap kami, jamah setiap kami Tuhan. Biar kami gak jadi orang yang biasa-biasa saja Tuhan, tetapi kami menjadi orang yang luar biasa Tuhan, yang mau mengikuti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami, dan kami mau menaikkan ucapan syukur kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau naikkan pujian ini. Through you I can do anything, I can do all things, because of you Jesus. Terima kasih Tuhan. Down
Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Engkaulah perisaiku Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku terangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau yang menopang setiap kami Yesus. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan,
hidupku. Shalom Jemaat Love Church yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semuanya karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan saat ini sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat setiap kami agar kami dapat menyiapkan hati yang terbaik untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap firman yang tertabur dapat tertabur di dalam hati kami yang subur, sehingga firman tersebut dapat bertumbuh, berbuah dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang teguh, yang semakin datang berlindung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan seruan kami, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu, dan biar di tempat ini hanya hati Tuhan saja yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Di hari-hari ini kita percaya bahwa setiap segala yang terjadi semuanya atas seizin daripada Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, baik atau buruk, bahkan segala ujian yang terjadi, kita percaya tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin daripada Tuhan. Tetapi setiap kita, bagaimana kita sebagai anak Tuhan dapat meresponinya dengan benar, dapat menang, dapat tetap tenang melewati setiap persoalan yang ada, adalah ketika kita berlindung kepada Tuhan. Sehingga hari ini dalam firman Tuhan pada minggu ini saya ingin menyampaikan tentang berlindung kepada Tuhan. Kata berlindung kepada Tuhan memang gampang untuk diucapkan. Mudah sepertinya untuk disampaikan, tetapi pada praktikalnya banyak orang yang berkata, susah sekali mau berlindung kepada Tuhan. Susah. Kenapa? Karena hari-hari ini orang-orang ingin cepat-cepat lepas dari persoalan. Siapa dari kita yang tidak ingin lepas dari persoalan? Tetapi faktanya hari ini, setiap persoalan yang diizinkan terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan, Tuhan punya tujuan. Tuhan ingin menyatakan kasih-Nya. Tuhan ingin supaya anak-anak Tuhan dewasa dan makin mengasihi Tuhan dengan murni. Firman Tuhan kita buka di dalam Mazmur 5 ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata, "Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai." Haleluya. Kalau kita lihat, ungkapan ini adalah perkataan dari Daud. Kita lihat bahwa Daud adalah raja yang penuh dengan proses. Sejak dia dipilih, sejak dia dinubuatkan untuk menjadi raja, dia gak serta-merta langsung menjadi raja. Dia tetap melakukan hal-hal yang rutin dia lakukan sebagai anak-anak pada seusianya. Bahkan tercatat bahwa dia menjadi anak yang menjaga kambing domba ayahnya yang beberapa itu. Dia tetap melakukan, padahal dia adalah anak yang telah didoakan, diurapi untuk menjadi seorang raja. Dan proses terus terjadi hingga pada akhirnya dia ada di istana bersama dengan Saul. Dia menjadi bahan iri hati daripada Saul. Kemudian dia menjadi target dari Saul untuk disakiti, bahkan untuk dibunuh, supaya Saul tidak merasa ada saingan lagi. Terus berproses terjadi. Dia dikhianati dan kemudian dia ingin dibunuh oleh anaknya sendiri. Saya percaya bahwa apa yang ditulis di dalam Mazmur ini adalah apa yang menjadi pengalaman dari Raja Daud sendiri bersama dengan Tuhan.
Sebab itu mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Daud ketika dia bersama dengan Tuhan dan dia mengambil kesimpulan, Engkaulah yang memberkati orang benar, ya Tuhan. Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Di ayat pertama hingga ayat yang kedua di sini dikatakan, untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Mazmur Daud, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Jadi kesimpulan yang telah dia nyatakan di dalam ayat 12, bahwa Tuhanlah yang memberkati orang benar, Tuhanlah yang memagari orang benar seperti perisai, itu berasal dari segala hal yang terjadi, bahkan diawali dengan keluh kesahnya di hadapan Tuhan. Dan kalau orang sudah berkeluh kesah, berarti benar-benar itu sesuatu yang gak tahan karena ada beban di hatinya, karena ada sesuatu yang menyesakkan hatinya, karena dia, Daud dalam hal ini merasakan sebuah ketidakadilan. Ketidakadilan ketika dia melihat kehidupannya, ketidakadilan ketika dia membandingkan dirinya dengan orang-orang fasik. Hari ini, adakah hari ini sesuatu yang menyesakkan hati kita? Adakah hari ini sesuatu yang menjadi beban di hati kita? Adakah sesuatu yang membuat kita merasa sangat tidak adil terjadi dalam hidup kita? Sebagaimana Daud telah mengalami itu, hari ini kita akan belajar bagaimana Daud bisa melewatinya. Dan biarlah apa yang telah dilakukan oleh Daud itu dapat kita contohi dan menjadi kekuatan bagi setiap hidup saya dan saudara. Haleluya. Persoalan terjadi, tekanan terjadi, himpitan terjadi, tetapi yang membuat Daud terus kuat, terus maju, dan perubahan itu terjadi saat Daud mengambil keputusan untuk berlindung kepada Tuhan. Untuk itu, saya ingin menyampaikan kepada setiap kita, kenapa kita harus berlindung kepada Tuhan. Di dalam Mazmur yang kelima ayat yang kedua dikatakan, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Yang pertama, kenapa kita harus berlindung kepada Tuhan? Karena ada pribadi yang ingin memutarbalikan kebenaran. Siapa? Iblis. Saat persoalan terjadi, saat tekanan itu terjadi, iblis mulai datang dan membisikkan segala hal-hal dan mulai membanding-bandingkan. Oh, dia fasik, dia hidupnya dalam dosa. Lihat hidupnya. Gak ada masalah. Hidupnya makin kaya. Tapi kamu hidup dalam Tuhan. Apa-apa andalin Tuhan, susah. Udah, gak usah andalin Tuhan. Gak usah berlindung pada Tuhan. Cari aja, andalin aja yang nyata-nyata lah. Dia datang dan memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kebenaran. Dia ingin membuktikan bahwa firman Tuhan, bahkan yang tertulis di dalam Mazmur 5 ayat 12 ini, bicara tentang Tuhanlah yang memberkati orang benar. Dia putar balikan fakta. Enggak, kalau mau kaya bisa lewat iblis, bisa lewat segala kaki tangannya, gak perlu lewat Tuhan. Wah, akhirnya anak-anak Tuhan tertantang imannya, goyah imannya, dan pada akhirnya rela kehilangan Tuhan demi uang, demi harta, demi jabatan atau apapun. Rela kehilangan Tuhan bahkan demi segala sesuatu yang dia kejar, termasuk kesembuhan, termasuk kesejahteraan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara. Ingat, ada iblis
yang berkeliling di sekeliling kita, mencari waktu yang tepat, dan terus dia menyuarakan ketidakbenaran itu. Kita mesti waspada. Bagaimana caranya? Berlindung kepada Tuhan. Berlindung kepada Tuhan. Dia ingin menipu anak Tuhan, karena iblis itu gak ada lain yang dia buat selain menuduh kita, membohongi anak Tuhan, mengatakan bahwa hidupmu gak berharga, mengatakan bahwa hidupmu tidak lagi diampuni, bahkan mengatakan bahwa hidupmu gak ada gunanya. Tetapi dengar baik firman Tuhan. Firman Tuhan katakan hidupmu berharga, hidupmu ditebus, hidupmu dikasihi, hidup saya dan saudara dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kenapa kita harus berlindung kepada Tuhan? Mazmur 5 ayat 3 katakan, Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Bahwa orang yang berlindung kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang sejati. Banyak hari ini orang di luar sana, ketika ada persoalan terjadi, mungkin cenderung akan mencari apa yang akan lebih membuat hatinya senang. Tetapi anak Tuhan hari ini dikatakan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, justru disitulah ada kekuatan yang sejati. Ada kekuatan yang sejati. Kekuatan yang gak akan pernah bisa hilang. Sekalipun apapun di dalam hidup kita yang sementara ini mungkin merosot, mungkin menurun, mungkin berkurang, mungkin sulit. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, berlindung kepada Tuhan, pasti ada kekuatan. Gak mungkin dong kita datang berlindung di sebuah tempat yang kita tahu aman banget terus kita gak confidence. Nah begitu juga dengan hari-hari ini sebagai anak-anak Tuhan. Kok orang itu berkata bahwa dia berlindung kepada Tuhan, tetapi di dalam kehidupannya khawatir jalan terus, panas hati jalan terus. Itu sangat bertentangan dengan makna berlindung kepada Tuhan yang sesungguhnya. Bahwa orang yang berlindung kepada Tuhan mendapatkan kekuatan yang sejati. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mereka mendapatkan kekuatan baru seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ia berlari dan tidak menjadi lelah, lesu, ya kan? Ia berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan di situ. Yang ketiga, kenapa kita harus berlindung kepada Tuhan? Di dalam Mazmur 5 ayat yang ke-11 firman Tuhan berkata, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau yang menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Yang ketiga, kenapa kita mesti berlindung kepada Tuhan? Karena Tuhan mengubah yang buruk menjadi kebaikan. Haleluya. Tuhan mengubah yang buruk menjadi kebaikan. Apapun yang hari ini kita alami, sesuatu yang sepertinya gak adil, ingat, Tuhan punya tujuan. Dan Tuhan pasti ketika kita berlindung kepadanya, Tuhan akan ubah yang buruk menurut manusia menjadi kebaikan. Apapun hari ini yang kita sedang rasakan, apapun persoalan kita yang kita lihat sepertinya wah buruk, ekonomi kah itu, kesehatan kah itu, karir kah kita. Tetapi ketika kita datang berlindung kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyadari hidup kita bahwa tanpa Tuhan kita gak bisa apa-apa dan kita sia-sia, maka rencana baik yang daripada Tuhan, rencana besar yang daripada Tuhan akan terus Dia lindungi dan Dia nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Haleluya.
Tuhan mengubah yang buruk menjadi kebaikan. Oleh sebab itu hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita ingat bahwa Tuhan yang punya hidup ini. Banyak hari ini orang kemudian stres karena mereka lupa bahwa yang punya hidup ini adalah Tuhan. Paling tidak ketika kita berlindung kepada Tuhan, maka hati kita diubahkan. Supaya apa? Supaya tidak mau menjadi sama seperti dengan dunia ini. Supaya tidak berlaku tidak adil sama seperti apa yang kita terima. Tetapi terus hari demi hari, oleh karena kekuatan sejati yang dia terima daripada Tuhan sewaktu dia berlindung kepada Tuhan, maka dia akan terus menjadi pribadi yang lebih baik hari demi hari. Imannya bertumbuh hari demi hari. Dan yang keempat, kenapa kita mesti berlindung kepada Tuhan? Mazmur 5 ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu, karena seteruku ratakanlah jalan-Mu di depanku. Yang keempat, waktu kita berlindung kepada Tuhan, pasti ada pembelaan Tuhan. Hari ini mungkin ketika kita berlindung kepada Tuhan, orang bilang, kamu lemah. Kamu sepertinya tidak berbuat apa-apa. Kamu lemah. Tetapi ingat, sewaktu kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang hancur, dan hanya mau mengandalkan Tuhan, bukan apa yang ada di tangan kita, percaya bahwa pembelaan daripada Tuhan pasti terjadi. Oleh sebab itu hari ini anak-anak Tuhan, saya dan saudara, ingat kenapa kita harus berlindung kepada Tuhan. Karena ada iblis yang memutarbalikkan kebenaran. Yang kedua, waktu kita berlindung kepada Tuhan, kita akan dapatkan kekuatan yang sejati. Kalau kita hari ini ngerasa bahwa kita udah datang berdoa, tapi kok nggak memiliki kekuatan, lemah terus, berarti kita salah. Ada yang keliru dari cara kita. Yang ketiga, Tuhan mengubah yang buruk menjadi kebaikan. Dan yang keempat, pasti ada pembelaan Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Oleh sebab itu hari ini mungkin saya dan saudara bertanya, bagaimana caranya kita bisa tetap berlindung kepada Tuhan? Bagaimana hari ini saya dan saudara yang sudah hidup di dalam Tuhan berlindung kepada Tuhan? Mungkin ada yang berkata, Tuhan, Pak Pendeta, saya sudah menjaga hidup saya, hati saya kudus di hadapan Tuhan. Tapi ketidakadilan masih saja terjadi. Baik itu di dalam hidup saya, keluarga saya, apapun terjadi, dan saya rasa itu tidak adil. Apakah itu dinamakan ada perlindungan yang Tuhan berikan kepada saya? Tetapi saya mau katakan sekali lagi, untuk setiap kita yang memelihara hatinya kudus di hadapan Tuhan, untuk berlindung kepada Tuhan, maka yang pertama, di dalam Mazmur 5 ayat yang kedua firman Tuhan katakan, perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Yang pertama, bagaimana kita bisa berlindung kepada Tuhan? Maka izinkan Tuhan menjadi Raja buat saya dan saudara. Banyak kali kita menjadikan Tuhan sebagai tenaga cadangan yang akan kita pakai kalau kita butuh, kalau kita terdesak. Banyak kali kita pergunakan Tuhan seperti penjaga, jagain, pelihara. Tetapi banyak dari kita yang tidak menyadari bahwa salah satu kehidupan anak Tuhan
adalah mereka yang meminta Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai raja di dalam hidupnya. Raja di dalam hidupnya, yang memimpin, yang mengendalikan penuh hidupnya. Ya, benar, saya bisa untuk memilih ini dan itu di dalam kehidupan saya, masa depan saya. Tetapi saya menyadari pandangan saya itu begitu terbatas. Karena ada pribadi Roh Kudus yang tahu segala sesuatu. Tugas saya adalah datang. Tuhan, ini aku, ini hidupku. Kendalikanlah hidupku, ambil alih hidupku, ambil alih segala keinginanku, dan biarlah Engkau pakai dan Engkau ubah menjadi keinginanmu yang aku kerjakan dalam hidupku. Haleluya, biar itu terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus menjadikan Dia sebagai Raja yang mengendalikan penuh hidup kita, termasuk apa yang kita inginkan. Bukan lagi dikendalikan, dipimpin oleh kedagingan, tetapi Tuhan. Jadikan Dia sebagai Raja yang mengendalikan hidup kita. Mungkin kita berkata, kita ingin ini, kita ingin itu. Tetapi anak Tuhan yang menjadikan Tuhan sebagai Raja akan berkata, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu. Ya Tuhan, kalau boleh, jikalau Tuhan berkenan, biarlah cawan ini, biarlah persoalan ini, biarlah hal yang sulit ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan menjadikan Dia sebagai Raja dalam hidup saya dan saudara, dalam hidup keluarga saya dan saudara. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita bisa berlindung kepada Tuhan saat kita memusatkan fokus kepada Tuhan dan tenaga kita kepada perkaranya. Pusatkan fokus kepada Tuhan. Kalau kita masih fokus dengan hal yang lain, fokus dengan persoalan, fokus dengan penderitaan, berarti kita belum percaya, berarti kita belum berlindung kepada Tuhan. Dan orang yang berlindung kepada Tuhan akan fokuskan pandangannya, fokuskan harapannya hanya kepada Tuhan yang adalah sumber pengharapan, dan dia menjadi orang yang tidak akan pasif dan berhenti menjadi alat Tuhan dalam hidupnya. Apapun hari ini, sesulit apapun kita, saya percaya untuk saya dan saudara, anak-anak Tuhan, Tuhan menaruh sesuatu agar kita sebagai anak-anaknya boleh menjadi alatnya. Oleh sebab itu, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah berlindung kepada Tuhan? Saat kita tetap mengarahkan fokus kita kepada Tuhan dan mempergunakan tenaga kita untuk perkaranya. Dan yang terakhir, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah berlindung kepada Tuhan? Pasti responnya yang ketiga, tidak putus asa. Kalau kita percaya bahwa waktu kita berlindung kepada Tuhan, Tuhan ubah yang buruk menjadi kebaikan. Apalagi yang perlu membuat kita risau? Apalagi yang perlu membuat kita takut? Apalagi yang membuat kita gentar? Tetapi banyak sekali yang membuat kita tergoda dan akhirnya putus asa. Saat kita datang kepada Tuhan, memusatkan pandangan kepada Tuhan, tapi kita masih suka menengok kiri dan kanan, membanding-bandingkan keadaan, lebih mempercayai kenyataan daripada kepada Tuhan. Ya, kenyataan itu terjadi di sekeliling saya dan saudara. Tanpa diizinkan itu bisa terjadi. Tetapi buat kita anak-anak Tuhan, mari pilihlah untuk tidak putus asa. Kalau kita berlindung kepada Tuhan, kalau kita tahu bahwa waktu kita berlindung kepada Tuhan, kita datang ke tempat yang tepat,
maka sepertinya perasaan untuk putus asa itu adalah hal yang sia-sia dan bukan daripada Tuhan. Sebaliknya, justru ketika kita datang kepada Tuhan, maka ada pengharapan, ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan katakan, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Biarlah setiap kita, saya dan saudara hari ini, ambil keputusan untuk berlindung kepada Tuhan. Kiranya setiap kita, jemaat Love Church yang dikasihi Tuhan, dapat terus diteguhkan untuk selalu berlindung kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kita katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Yesus, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Oh, mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ini yang kami mau katakan, bahwa kami memilih untuk berlindung kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh mengalami dampak dari sesungguhnya kalau seorang anak Tuhan itu berlindung kepada Tuhan. Oh Tuhan, kami gak mau tertipu lagi Tuhan. Oh Tuhan,
Kami ingin ada kekuatan yang sejati. Itu kami miliki, kami terima. Oh Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mau lebih lagi. Kami mau lebih lagi untuk melihat bahwa di tengah-tengah hal yang buruk itu Engkau ubah menjadi sebuah kebaikan. Dan biarlah dengan kesabaran kami menantikan pembelaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa buat setiap jemaat Love Church hari ini. Apapun yang menjadi tantangan pergumulan yang ada, kami percaya buat setiap anak-anak-Mu yang hari ini mencari tempat-tempat untuk berlindung, mereka hari ini diperkenalkan untuk berlindung kepada Tuhan. Bapa, kiranya kami terlalu percaya tangan-Mu terbuka atas setiap anak-anak-Mu yang datang pada hari ini. Biarlah setiap kami Tuhan datang kepada-Mu dan merasakan betapa indahnya, betapa damainya ketika kami berlindung kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap mereka yang lemah. Tuhan yang memberikan kesembuhan kepada setiap mereka yang sakit. Tuhan memberikan mereka semangat kepada mereka yang hari ini putus asa. Karena kami percaya segala yang terbaik yang berasal daripada Tuhan ada ketika anak-anak Tuhan berlindung kepada Tuhan. Setiap mereka yang sedang berduka cita menerima penghiburan. Bahkan setiap mereka yang hari ini buntu di dalam berpikir mendapatkan petunjuk daripada Tuhan dan hikmat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Pak Presiden, Wakil Presiden, para kepala-kepala daerah, jajaran menteri. Tuhan berkati mereka sehingga mereka boleh memimpin bangsa Indonesia ini di dalam kebenaran. Kami berdoa buat TNI Polri di dalam menjaga keamanan bangsa Indonesia ini. Tuhan berkati mereka yang sedang bertugas, baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di hutan saat ini. Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu ke atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Serahkan setiap kami hari ini. Dan kami mau menjadi pribadi yang lebih lagi siap melangkah di dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi, kami percaya kekuatan yang daripada Tuhan kami dapatkan sewaktu kami berlindung kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan, kiranya Tuhan berkati sehingga ada kesatuan hati untuk terus berdoa. Belas kasihan-Mu, perkenanan Tuhan terjadi atas bangsa Indonesia ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami Tuhan. Kami menaikkan seru dan permohonan kami hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kekasih-kekasih Kristus dan permata hatinya Kristus, pulanglah ke dalam keseharian-Mu dan jadilah berkat. Ingatlah, engkau diberkati untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu di ibadah Love Church berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.